Demikian juga kondisi sebagian negara adidaya di luar Jazirah Arab. Ya, yang jadi contoh adalah Persia dan Romawi. Karena dua negara inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Kata Allah, telah dikalahkan bangsa Romawi, yaitu dikalahkan oleh Persia di negeri yang terdekat, dan mereka sesudah dikalahkan itu akan mengalahkan Persia kembali. Jadi Allah memberi isyarat tentang Romawi dan Persia sampai ada surat namanya surat Ar-Rum, yaitu surat negeri Romawi ya. Ar-Rum maksudnya negeri Romawi ya. Dua negeri ini adalah dua negeri adidaya yang berada di sekitar Jazirah Arab ya. Dan juga dalam kondisi sangat rusak tatkala itu. Moral mereka sangat rusak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid." Kata Allah Subhanahu wa taala, kitab yang kami turunkan kepada engkau yaitu Al-Qur'an agar engkau mengeluarkan manusia minadh-dhulumat, dari kegelapan-kegelapan yang bertubi-tubi, yang bertumpuk-tumpuk, ila nur, menuju jalan yang terang benderang. Jadi manusia tatkala itu benar-benar berada dalam kegelapan, dalam kerusakan. Adapun Romawi ya. Romawi, maka para ulama menjelaskan Romawi adalah negara yang sangat besar tatkala itu. Ya, sampai luasnya mencapai 3/4 benua Eropa, dan mereka menganut agama Nasrani ya. Dan secara garis besar Romawi tatkala itu menjadi dua, terbagi menjadi dua. Pertama Romawi Barat, ibu kotanya adalah Roma, dan penduduknya mayoritasnya beragama Nasrani Katolik. Kemudian Romawi Timur, ibu kotanya adalah Konstantinopel ya, dan penduduknya kebanyakan beragama Nasrani Ortodoks. Dan waktu diutusnya Nabi SAW sebagai seorang Nabi, Romawi Barat sudah tumbang, tinggal Romawi Timur. Tinggal Romawi Timur yang dipimpin oleh Heraklius, ya. Adapun Romawi Barat sudah tumbang. Dan kedua Romawi ini yang terpecah menjadi dua ini sering bersengketa. Mereka saling bersaudara, agamanya sama tapi sering perang-perangan di antara mereka, ya. Dan kerusakan moral sangat luar biasa ya. Waktu di zaman mereka terjadi korupsi yang luar biasa, kemudian kezaliman yang luar biasa, kemudian pernikahan sangat mahal tatkala itu, sehingga mereka lebih senang berzina daripada menikah karena beratnya urusan pernikahan. Kemudian di antara buruknya moral mereka, mereka sering ya melakukan perbudakan, dan budak-budak yang mereka miliki terkadang diadu dengan hewan. Mereka punya arena, semacam arena, kemudian mereka kumpul di arena tersebut, kemudian mereka nonton. Misalnya budak berkelahi dengan budak ya. Kemudian budak disuruh lawan hewan, berkelahi melawan singa, melawan macan, dan ini mereka nonton dengan penuh kesenangan. Ini menunjukkan moral yang sangat buruk dari orang-orang Romawi. Ya, demikian juga orang-orang Persia. Orang Persia juga moral sangat buruk. Saking buruknya moral orang-orang Persia, sehingga pernikahan maharim, pernikahan sesama saudara menjadi hal yang biasa di kalangan mereka. Seorang kakak menikah dengan adiknya, anak menikah dengan ibunya, anak menikah dengan tantenya, bapak menikah dengan putrinya sendiri. Ini hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Persia, dan ini menunjukkan akhlak mereka yang di puncak keburukan ya. Karena masalah menikah sesama saudara, semua orang akan menolak hal tersebut, baik beragama maupun tidak beragama. Tapi tatkala mereka sampai pada tingkat yang sangat buruk ini, terjadi pernikahan sesama saudara, ini menunjukkan moral mereka yang sangat bobrok. Kenapa? Mereka menyembah api. Karena mereka menyembah api, tidak ada aturan dalam diri mereka. Adapun Nasara masih ada aturannya, ya, atau agama lain terkadang masih ada kitab sucinya, masih ada aturannya. Adapun para penyembah api, ya, orang-orang Majusi, tidak ada aturan bagi mereka, sehingga akhirnya kebobrokan mereka sampai pada tingkatan ini. Dan ini benar-benar dipraktekkan oleh raja mereka, ya, sampai disebutkan Yazdajir II menikah dengan putrinya, dia menikah dengan putrinya sendiri. Kemudian akhirnya terjadi masalah, mungkin permasalahan rumah tangga. Kemudian terjadi KDRT, akhirnya putrinya dibunuh, ya. Dibunuh oleh bapaknya sendiri setelah dia menikahi putrinya. Rusak luar biasa ya. Kemudian mereka juga secara akidah rusak. Mereka meyakini bahwasanya raja mereka keturunan Tuhan, ada darah ketuhanan ya. Sehingga atau darah dewa mereka. Sehingga kalau mereka bertemu dengan sang raja ya, harus dari jarak yang jauh. Tidak boleh
udara yang keluar dari mulut mereka sampai kepada sang raja. Seakan-akan udara yang keluar dari mulut mereka adalah najis, tidak boleh menyentuh sang raja. Harus ada jaraknya, tidak boleh dekat-dekatan. Ini keyakinan mereka berlebih-lebihan kepada raja-raja mereka. Ini menggambarkan bagaimana rusaknya kondisi alam semesta sebelum Nabi diutus. Karenanya dalam Sahih Muslim Nabi SAW bersabda, Inna Allaha nazara ila ahlil ardi. Sungguhnya Allah melihat kepada penghuni bumi. Famaqatahum Arabahum wa ajamahum. Maka Allah murka kepada mereka semua, baik orang Arab maupun selain Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali tinggal segelintir ahlul kitab yang masih berada di atas tauhid. Sehingga rusak, benar-benar rusak tatkala itu. Jadi Allah mengutus Nabi SAW di puncak-puncaknya kerusakan, di puncak-puncaknya kesyirikan, di puncak-puncak rusaknya moral. Baru kemudian Allah utus Nabi SAW sebagai orang yang mengeluarkan manusia dari zulumat ila nur, dari kerusakan, dari kehitaman, dari kegelapan yang bertumbuk-tumbuk menuju cahaya yang terang benderang. Hanya sedikit yang masih berada di atas kebenaran. Makanya Nabi mengatakan illa baqaya min ahlil kitab, kecuali segelintir ahlul kitab yang masih tersisa, yang masih berada di atas agama yang benar. Contohnya seperti Waraqah ibnu Naufal, ya, dan sebagian orang-orang yang masih berada di atas agama Hanafiyah. Mereka tidak berbuat kesyirikan, meskipun mereka tinggal di Jazirah Arab, meskipun terjadi penyembahan terhadap berhala luar biasa, mereka tetap tidak berbuat kesyirikan. Namun mereka hanya sedikit. Nabi mengatakan baqaya, tersisa dari ahlul kitab yang masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang lain berada dalam kesyirikan.